eh, nggak bisa terlepas istilahnya dari interaksi sosial dengan orang-orang. Nah, di bab ini si penulis ini dia coba menjabarkan beberapa mulai dari dampak positif sampai dampak negatif dari kehidupan di dalam jaringan atau kehidupan online. Nah, ya di sini mungkin kalau dilihat ya di si penulis ini lebih banyak menjabarkan aspek negatifnya bahkan dari si kehidupan online walaupun sini aspek positifnya juga banyak. Misalnya dengan kehidupan online ya kita bisa menjalin pertemanan yang lebih banyak dengan orang-orang, terus juga membuka wawasan baru yang misalnya kalau misalnya kehidupan offline gitu ya sebelum kini internet bisa sosial media itu merebak gitu, kita mungkin cuma bisa kenal atau mendengar cerita dari orang-orang sekitar kita, dari keluarga kita, dari teman, dari tetangga gitu. Yang akhirnya ya wawasan kita hanya seputar dari budaya yang ada sekitar kita aja gitu. Nah, si penulis ini bilang kalau dengan adanya dunia online itu bisa membuka perspektif dia yang lebih besar, luas terhadap dunia katanya. Karena dia bisa bertemu dengan orang-orang dari berbagai kalangan, terus dari berbagai ya suku bangsa dan sebagainya katanya. Nah, cuma di luar itu juga banyak ternyata dampak negatifnya, aspek-aspek negatifnya gitu. Yang banyak disorot ini adalah mengenai penggunaan berlebihan. Jadi ketika apa namanya kita udah terlalu asik gitu dengan dunia online mungkin bisa lalai sama waktu sama kerjaan. Terus juga yang menarik di sini itu mengenai kita jadi oversharing tentang kehidupan pribadi kita gitu, hal-hal pribadi. Jadi dalam dunia online ini ternyata jadinya seakan-akan emang tidak ada lagi sesuatu yang benar-benar pribadi gitu. Sekali sesuatu itu kita apa namanya kita posting gitu, itu udah jadi milik publik gitu. Jadi nggak ada benar-benar pribadi dan kadang beberapa ya terlalu banyak memberikan informasi pribadi itu kan juga bisa berdampak ya. Ya karena bakal ada jejak digital ya gitu. Belum sempat kita hapus, udah ada orang yang screenshot dan sebagainya kayak gitu. Bahkan sekarang juga dunia kerja kadang juga ada kan yang ninjau dari apa namanya dari sosial media kita. Nah, yang menariknya di buku ini si penulis ini juga ngasih setiap dia menjabarkan satu aspek negatif, dia selalu memberikan rekomendasi gitu atau saran gimana caranya untuk bisa meng apa ya mengatasi atau meminimalisir lah gitu aspek negatif yang mungkin kita rasakan kayak gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Ke dari yang lain gimana? Ada baca apa atau mungkin katakan astaga aku merasa tersindir sering di dunia online. Ya, ini saya tertarik beli ya karena ngerasa sih terutama kan sejak pandemi juga kehidupan di dunia online itu rasanya jadi lebih apa ya? Lebih banyak aja gitu ngabisin waktu online. Makanya waktu ketemu buku ini tertarik gitu untuk baca gitu. Pengen dapatlah insight kira-kira sebenarnya gimana sih caranya biar kita itu tetap bisa ya sehat lah kalau dengan kehidupan yang baru ini gitu. Menarik Kak, relate sama aku juga. Karena kadang juga suka nggak sadar gitu, udah apa ya, cerita yang ternyata itu masuknya oversharing gitu. Menarik, menarik ya. Jadi sekaligus pengingat baca bukunya itu tuh. Judulnya Live Online ya. Live online ya. Oke, Jadi lebih baca. Live Online. Keren-keren. Jadi ngasih insight baru, terus juga pengingat juga, sekaligus jadi tahu, oh iya ternyata kehidupan online itu seperti apa. Ya mungkin juga kita sebenarnya sudah menjalani itu ya. Iya, iya. Kita tuh kalau pakai internet, kalau saya pribadi dari tahun 2008, dan itu memang akhirnya jadi bagian dari hidup mungkin ya, sampai sekarang nggak bisa jauh gitu ibaratnya dengan internet. Nah, tapi Saya dari 2010 dari Facebook dulu.
Bener dari Jadi Facebook. terbiasa akhirnya. Heeh. Yang dulunya juga pakai HP tuh nggak sering-sering, sampai sekarang kayaknya mending ketinggalan dompet gitu katanya kan, daripada ketinggalan HP. Iya benar-benar. Gitu. Bener-bener. Kalau yang lain gimana? Mau menanggapi atau mau langsung ceritain tentang buku yang dibacanya? Karena kan tuh menarik-menarik nih buku-buku yang dibacanya nih. Risna Kaput mau cerita tentang buku yang Risna baca. Boleh, Terisna, mangga. Silakan Kak. Ke-mute teh, suaranya nggak ada. Baik, di sini Risna akan mengulas buku yang Risna baca, yaitu judulnya buku Ayo Bangun. Dunia Tak Seindah Bunga Tidur Yang Kau Agungkan. Karya Rizka Awaliyah dan Musfih Kawakibil Hijaj. Ih, Di buku ini sebenarnya lebih ke ini sih, ke motivasi bagaimana cara kita membranding diri, terus bagaimana cara kita mengintrospeksi diri agar kita tuh tidak takut dengan masa depan, dan agar kita tidak terlena dengan zona nyaman, terus bagaimana cara kita bermimpi itu nyaman gitu, tidak terburu-buru untuk mewujudkan impian itu. Nah, yang paling menarik Risna baca di buku ini adalah di bagian bab bermimpilah dengan nyaman. Nah, kata si penulis menceritakan bahwa mengejar mimpi itu penting, tapi menghargai dan menjaga diri itu jauh lebih penting. Nah, jangan sampai kita mengejar terus impian, tapi kita lupa dengan kesehatan diri kita, dengan kewajiban kita kepada pencipta kita, dengan kewajiban kita kepada sesama manusia gitu. Nah, kita punya mimpi yang tinggi, tapi kita juga jangan lupa juga pada kesehatan diri kita. Nah, terus juga kita juga sebagai seorang anak muda harus bisa bekerja cerdas, belajar cerdas, dan bermimpi juga cerdas. Nah, bermimpi cerdas itu bagaimana? Yaitu bermimpi yang kita itu merasa nyaman, tidak terburu-buru untuk harus diwujudkan, karena semua juga butuh proses gitu. Itu sih yang Risna baca, karena tadi baru sebentar ya bacanya, baru 3 halaman. Mungkin itu yang dapat Risna ulas. siap teh, keren. Terima kasih banyak. Padahal baru 3 halaman ya, tapi kurang lebihnya itu bisa menjelaskan jadi apa ya? Menjelaskan keseluruhan buku gitu. Keren. Tadi judulnya apa teh? Udah di-share? Coba boleh di-share ya ininya ke kolom chat. Ya bentar teh. Bentar. Bener sih, kita yang muda-muda nih punya semangatnya pasti besar gitu, dan kita juga pastinya juga mimpinya, cita-citanya juga pasti yang inginnya yang terbaik gitu. Nah, tetap harus bisa mengukur dengan kondisi, terus juga jangan sampai nanti kecapean. Kalau kecapean bisa jadi nanti apa ya, proses untuk kesananya terhambat juga gitu. Jadi harus tetap ingat buat istirahat. Istirahatnya juga bukan hanya secara fisik, mungkin juga nanti kalau capek ya menjeda dulu, baru nanti digas lagi. Jadi biar sehat pas waktu sampai ke tujuan. Makasih ya Terisna ya, udah sharing. Ini 2 buku yang dibaca sama Kak Anda sama Terisna, buku tentang motivasi nih. Keren. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Ada yang ingin Coba nih. share? Teh Put, Henry boleh? Boleh. Boleh. Siapa itu? Siapa nih? Henry, manusia. Oke. Siap, boleh. Oke, silakan Kak Indri.
Judul bukunya itu Kala Takdir Masih Bisa Diubah. Yang dibeli itu karena emang, wah ini takdir masih bisa diubah gimana nih. Dari pembukanya aja udah keren teh. Ada satu kutipan yang emang di situ tuh di bold. Isinya tuh, Allah telah menyiapkan rencana hebat untuk kita. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Terus di sini tuh kayak orang-orang hebat itu tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan, tetapi mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Jadi kadang kayak kita tuh kayak, ih kok Allah tuh gini ya ke aku. Kalau misalnya dikasih ujian, kok Allah tuh gini banget sih ke aku. Kok yang lain tuh kayak biasa aja, enjoy, happy. Kok aku tuh dikasih ujiannya berat banget ya Allah dari yang lain. Kok gini sih? Padahal kan Allah itu akan memberikan apa? Allah nggak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Nah, bab yang Indri baca ini emang tadi tuh baru sedikit sih karena baru masuk juga, tapi dari sore Indri tuh udah baca. Ada beberapa tentang kayak bagus banget buat muhasabah diri, kayak kenapa sih wanita itu harus menutup auratnya, terus kenapa wanita itu diciptakan sebagai manusia yang cengeng, rentan, padahal kalau misalnya kita kalau misalnya dari itunya aja, wanita itu terbuat dari tulang rusuk pria, dan ketika tulang rusuk itu bentuknya bengkok, kalau misalnya pria ingin meluruskannya, maka pria juga yang harus ke diri sendiri dulu seperti itu. Terus kenapa wanita itu harus menutup auratnya? Kayak sekarang kan banyak model-model baju atau tren fashion yang seharusnya tuh emang gak boleh, kayak kerudung yang dililit-lilit itu gak boleh dari Wah, Kak Indri dipanggil nih kayaknya. Ada yang manggil. wait. Dilanjut ya. Terus alasan ketika di sini juga ada ngebahas ketika Nabi Muhammad bercerita dengan jin. Terus Nabi Muhammad itu nanya, kenapa kamu seperti kamu itu kenapa diciptakan itu intinya itu gimana ya? Jadi emang jin itu diciptakan untuk mengganggu manusia. Terus yang paling hebat tuh ada satu orang mahasiswa muslim, dan diberikan kepintaran yang luar biasa. Dia diberikan pertanyaan oleh 20 pertanyaan sebanyak 20 oleh seorang pendeta. Satu yang tiada duanya, yang seperti terus dua yang tiada tiganya, tiga tiada empatnya, empat tiada limanya, lima tiada enamnya, enam tiada tujuhnya, dan seterusnya. Dan mahasiswa itu bisa menjawab semuanya. Tapi itu tuh mahasiswanya tuh waktu itu lagi kehujanan ya. Terus dia tuh di sebuah gereja, masuk ke gereja, diberi pertanyaan seperti itu oleh pendeta, sampai kayak menarik para jamaah gereja itu. Nah, terus hanya satu pertanyaan dari mahasiswa itu, bagaimana caranya semua umat manusia itu masuk surga? Pendeta itu nggak bisa jawab, dia tuh hanya diam, sampai semua jamaah di sana tuh penasaran, kenapa nggak dijawab gitu. Padahal kamu sudah memberikan 20 pertanyaan kepada mahasiswa, sedangkan kamu tidak bisa menjawab satu pertanyaan dari mahasiswa tersebut. Ternyata ketika pendeta itu takut kan ya, dia tuh harus menjawab apa, karena yang dia itu tuh emang kayak sakral banget gitu. Akhirnya setelah didesak, dia tuh menjawab hanya satu jawabannya, syahadat. Dan kayak semuanya tuh
langsung kaget gitu. Pokoknya keren banget ini buku. Ini belum habis juga. Kayak banyak pertanyaannya kayak gitu. Banyak, pokoknya bagus banget. Kalau misalnya kayak kita masih kecewa dengan apa yang udah ditakdirkan oleh Allah, kita masih kayak, ih kok gini banget sih, kayak belum menerima, belum ikhlas, baca buku ini. Itu sih Teput. Tapi ya masih belepotan. Oke, makasih Kak Indri. Ini tadi Keren. penerbitnya apa Kak? Sama penulisnya dong boleh. Penerbitnya itu Ziad Books, sama penulisnya Muhammad Hadi Basori. Ya. Kita Iya, keren. Ini ya. Gimana Kak Anda, gimana? Cerita apa tadi terpotong? keren banget maksudnya ya, karena banyak banget, berisi daging banget lah istilahnya itu ya. Dari penjelasannya tadi kayak udah bisa ngasih banyak insight tentang banyak hal juga kayak gitu. Bener. Apalagi tadi quotes yang pertama itu benar-benar dalam sih maknanya gitu. Jelek ya. Iya, emang langsung memang tepat itu diletakkan di halaman pertama itu. Bener. Karena tidak bisa dipungkiri ketika kita nih balik lagi ya masih muda gitu, jadi harapannya masih besar, terus juga mudah dikecewakan juga dengan harapan itu gitu, dan itu jadi pengingat lagi gitu, kalaupun misalkan tidak bisa saat ini ya berarti nanti bisa, walaupun harus dikecewakan dulu sekarang, berarti kan harus sabar gitu. Terus juga ya takdir ternyata bisa dirubah. Mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut takdirnya yang kayak gimana ya. Mungkin kayak Nah misal iya, kematian sama eh, kelahiran itu tidak bisa di ini ya, tidak bisa ditentukan gitu, atau tidak bisa diubah gitu. Mungkin takdir-takdir apa nih nanti perlu untuk diulas lagi gitu. Tuh keren banget. Cerita Indri kalau udah selesai bacanya boleh tuh minggu depan ceritain lagi. Oke, siap Teh. Juga kayak beli buku ini tuh karena aku tuh butuh untuk introspeksi diri resolusi 2023. keren. Mantap. Tuh, harus udah mulai. Resolusi 2023 itu apa guys? Mbak Nara nih udah open mic. Hai, Guys, hari ini aku baca buku yang orang lagi hype up ya. Kayaknya sekarang pada baca buku ini, The Things You Can See Only When You Slow Down. oke. Aku kayaknya udah tahu bukunya dari lama, dari apa ya? Oh, gara-gara waktu itu orang-orang pada ngomongin ini loh, soal pas Maudy Ayunda mau nikah itu. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba ada yang malah ngomongin soal buku-buku yang dibaca Maudy. And here I am. Salah satu bukunya itu The Things You Can See Only When You Slow Down. Maksudnya dari judulnya udah kelihatan. Hal-hal yang baru bisa kamu notice seandainya, hal yang baru bisa kamu lihat seandainya kamu tuh berjalan lebih pelan gitu. Jadi kayak enggak tahu teman-teman ngerasa atau enggak. Mungkin yang ini ya. Masih kalau aku ngerasanya pasti semua teman-teman ngerasa kita itu sekarang lagi di masa yang semuanya serba cepat. Gitu. Kayak kita gampang banget terganggu oleh hal-hal yang seandainya itu berjalannya tidak secepat ekspektasi yang kita harapkan. Misal kayaknya teman-teman di sini udah banyak yang kerja ya, walaupun ada yang masih kuliah atau masih sekolah. Tapi itu selalu ada satu momen yang kita merasa bahwa, oh kalau aku misalnya nih yang anak sekolah mau kuliah, oh kalau aku lulus sekolah nanti, lulus SMA, aku mau kuliah di kampus ini misalnya. Dan akhirnya standar kita adalah waktu selesai sekolah gitu. Waktu selesai sekolah kita mau kuliah di kampus ini,
kita langsung masuk gitu. Jadi kita mau sesuatu yang kita mau ini langsung dikasih jawaban sama dunia ini iya gitu. Kayak kita tuh selalu yang banyak yang begitu. Coba jujur sama diri masing-masing gitu. Nah, akhirnya itu nanti itu lama-lama terpupuk. Ini sebenarnya naluriah ya. Itu lama-lama terpupuk dalam benak kita. Nanti ketika kita lulus kuliah misalnya, itu akan berlanjut. Jadi aku lulus kuliah, aku mau kerja di sini. Terus kalau aku udah kerja di sini, aku nanti bisa dapat penghasilan segini. Penghasilan pertamaku akan segini, aku akan bisa beli ini, dan ini. Jadi kayak kita tuh mengatur semesta supaya jalannya sama dengan kecepatan yang kita mau. Aku mau ini harus langsung ini, aku mau itu harus langsung itu. Gitu. Terus akhirnya kayak hidup kita itu investasinya tuh di situ aja gitu. Kayak kita tuh terburu untuk mengejar itu, fokus mengejar itu, ditambah tadi Kak Anda ngomongin soal media sosial, gimana kita sering menghabiskan waktu di media sosial, terus kita lihat teman-teman kita yang sebenarnya media sosial itu etalase ya, maksudnya media sosial itu etalase yang orang mau menampilkan hal terbaik yang dia punya. Nggak mungkin di media sosial terus dia menampilkan hal yang tidak baik menurut dia. Kecuali mungkin di akun ini ya, akun alter di Twitter sambat itu beda cerita. Iya kan? Terus kita terbiasa dengan semua kehidupan fana itu, kita lihat orang lain lebih baik, akhirnya kita merasa diri kita kurang cepat. Kita memacu diri kita sekali lagi. Oh, aku mau ini kelamaan. Aku nggak suka terlalu lama. Atau sesederhana ngeklik di internet aja, ngeklik ini kok nggak kebuka-buka sih, kita akan ngerasa terganggu sama sekali. Dan akhirnya kita lebih fokus ke situ. Nah, buku ini tuh mengajarkan kita untuk coba deh sekali-sekali gitu, duduk, diem. Ini baru beberapa halaman pertama sih, duduk, diem, rasain sekelilingnya gitu. Kayak coba deh sekali-sekali istirahatin. Kalau kamu istirahatin tuh sebenarnya kamu bisa lihat ke belakang apa yang sempat kamu lewatin. Jadi kita tuh kalau cepet terburu-buru itu istilahnya tuh kayak kuda pakai kacamata. Kalau zaman itu jangan lurus aja. Yang dia pentingin cuma cepet-cepetan dia lari sampai tujuan. Semakin dipacu, semakin dicambuk, semakin cepet. Tapi kuda nggak bisa toleh-toleh gitu. Nah, kita kalau lagi terburu, terpacu itu kayak gitu. Jadi kita nggak bisa toleh-toleh. Kita nggak bisa, dan sialnya lagi, yang seharusnya bisa kita toleh itu adalah hal-hal yang baik, tapi emang kebetulan kita nggak ngasih kesempatan untuk melihat itu gitu. Karena kita buru-buru. Nah itu, jadi buku ini tuh di bab pertamanya tuh mengajarkan untuk itu. Coba deh, kalau sekeliling duniamu ini sibuk, kamu rasanya sibuk banget, coba diem, duduk sebentar, nggak usah ngapa-ngapain, gitu. Dan kamu akan melihat ada sesuatu yang kamu lewatkan karena kamu terburu-buru tadi. Dan itu yang kalau kamu lihat, itu kalau kamu rasa, kamu akan menemukan bahwa itu tuh hal yang kenapa ya nggak dari dulu aku nyadar gitu. Oh kenapa ya kok kebaikan ini tuh aku nggak lihat sejak dulu, itu kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Sorry ya kalau tadi sempat ada distraksi suara-suara karena diriku hidup di kampung bukan di komplek kebetulan. Oke. Oke itu. Semoga bisa dipahami ngomongnya karena ngomongnya ya itu nggak ada jeda. Aku cenderung cepat kalau ngomong ini udah dipelan-pelanin biar nggak kecepatan. Slow down. Ya, terpahami sih, asik ya. Jadi ini ya kayak melihat lagi nih proses yang sedang dijalani gitu. Betul, menghargai proses. Kayak apalagi untuk orang-orang yang ambisius, beberapa orang pasti ambisius banget, maunya cepet, maunya ini. Itu kan kayak aku berkaca pada diri sendiri karena aku orangnya ambisius. Jadi kayak aku mau ini gitu, aku harus keturutan, aku mau ini, aku harus karena seumur hidup nggak pernah nggak keturutan untuk ambisi-ambisi itu, terus jadinya tuh semakin stres karena apa yang kita mau terbiasa ini kan, terbiasa kita dapat.
Jadi kita makin stres sama ambisi-ambisi itu, terus kita makin kenceng macunya gitu. Seolah-olah, kamu tuh kurang cepat, kamu kurang ini, makanya yang lain udah ini, kamu masih di sini. Itu perasaan-perasaan kayak gitu tuh kalau kita nggak istirahat, itu akan muncul terus gitu. Dan itu akan menyiksa. Kalau di paragraf chapter-chapter awal tuh gitu. Benar. Aduh, tapi kadang suka nggak sadar sih Mbak. Jadi kayak tahu-tahu udah lari gitu. Terus sebenarnya ya mungkin ketujuan itu aja gitu. Terus mungkin kelihatannya jadi kayak keburu-buru gitu. Tapi memang akhirnya jadi salah satu tandanya itu kayak waktu tuh cepet banget. Tahu-tahu udah hari ini lagi gitu. Tahu-tahu udah ganti tahun lagi gitu. Terus Iya, betul. terus juga kayak kesehatan jadi sakit atau kena omel, misalnya kena omel keluarga kayak apa sih pulangnya gitu malam-malam banget berangkat pagi-pagi gitulah. Betul. Jadi kita tuh diingat di halaman-halaman awal tuh kita diingetin juga. When everything around me is moving so fast. Jadi kalau hal-hal di sekitarku itu bergerak terlalu cepat, I stop and ask. Aku berhenti dan bertanya, is it the world that's busy or is it my mind? Jadi apa sebenarnya dunia ini yang sibuk atau pikiranku aja yang sibuk gitu. Terus aku jadi, iya ya gitu. Aku jadi mikir gitu. Sebenarnya dunia ini sibuk nggak sih? Kayaknya enggak deh. Kayak dunia begini-begini aja. Rotasinya juga gitu-gitu aja. Sebenarnya sibuk itu pola pikirku atau emang orang-orang ya dunia ini sibuk gitu. Aku tergampar gitu banget di awal. Kayak ya ampun gitu. Sepanjang hidupku aku kayak sibuk banget mikirin hal-hal yang kalau kamu pelan-pelan tuh juga bisa. Kalau kayak istilah bapak ibu kita tuh Belanda nggak kemana-mana gitu, masih di situ aja. Gitu. Kamu lari dari apa itu tuh? Iya benar-benar Mbak. Aduh ya Allah, emang sih kayak pelan-pelan dulu lah gitu ya, napas dulu gitu. Napas dulu lah gitu, istirahat dulu. Tahu-tahu tua aja ya Allah. Kadang pengingatnya itu sih, tahu-tahu sakit aja. Tapi kadang sakit juga masih gas tuh. Nggak cuman ini ya pengingat, tapi ternyata jadi apa ya? Tahu-tahu kayak udah diberhentiin secara halus atau keras juga sih kalau udah kayak gitu. Oke Mbak Nara, keren banget ulasan bukunya. Makasih banget nih udah diceritain. Terus teman-teman juga jadi penasaran tuh, jadi pengen baca juga. Mudah-mudahan kita nanti bisa baca. Di Pusnas nanti cari. Ini banget ya, kayak jalan cepetnya cari Pusnas. Ada nggak? Cari dulu. Aku mau nanya loh, itu sebenarnya gimana sih cara pinjem kalau di Pusnas tuh? Karena aku nggak pernah berhasil. Gimana gitu. sih? Antri nggak biasanya? Ada ya, langsung kan jadi borrow gitu, pinjem langsung. Jadi download ini kan aplikasinya Perpusnas itu. Ya terus login dan lain-lain, terus kita cari bukunya gitu kan ya. Kalau ada kita bisa langsung pinjem. Kalau tandanya masih dipinjam orang berarti kita harus ngantri dulu gitu. Betul. Nah kalau ngantri itu nanti tunggu notif Kak. Kalau dari kita klik lagi. Kalau kita nggak gercep nggak otomatis itu. Iya. Oh oke. Padahal tuh PDF ya. Oke, paham. Padahal tuh PDF tapi tetap kayak buku asli. Iya. Tapi ada waktunya sih. Berapa hari sih? Seminggu lah. Berapa hari sih timernya? Aku pernah sih kayak gitu tapi 5 hari Kak. Oh 5 hari, ya ampun. Oke, makasih ya Mbak Nara udah sharing bukunya. Gimana yang lain? Ada yang mau sharing? Satu lagi? Ada yang baca fiksi nggak hari ini? Boleh. Kayaknya tadi masih non fiksi semua nih. Mungkin ada yang baca fiksi mau sharing? Siapa ini? Mana? Jeng. Oh tidak ada. Aku baca fiksi sih Kak.
Oke Kak Vanessa. Gimana Kak? Kedengeran gak suaraku? Soalnya aku pakai Dengar nggak? headset. Jadi Kedengeran. aku izin sharing ya. Aku baca buku. Sebenarnya dia fiksi, history fiction sih, dan terinspirasi dari salah satu artis Hollywood di tahun 1950. Namanya tuh Grace Kelly. Nah, dia itu ceritanya Grace Kelly ini dia tuh Halo. Lu ngadi-ngadi. Jangan. Apa? Aduh. keputusannya daripada dia istilahnya dia udah meninggal, tapi karena dia dibantu oleh alat medis, akhirnya itu yang bikin dia hidup, tapi akhirnya dicabut dan dia meninggal. Sebenarnya kisah hidupnya ini agak menyedihkan karena pertama dia itu emang dari keluarga imigran, jadi dia itu keluarganya itu pindah ke US ketika invasi Nazi. Jadi dia melarikan diri, dia dari Jerman terus pindah ke US, terus karena pokoknya dia agak dikucilkan lah, dia tinggal di kota Philadelphia, terus orang tuanya itu kakak, pokoknya seluruh keluarganya itu termasuk ayahnya itu atlet Olimpik. Terus dia sendiri yang beda sendiri, dia sempat akhirnya dia karena dia beda sendiri, terus dia minta ke orang tuanya, aku pengen kerja menjadi aku pengen ngejar cita-cita aku. Terus akhirnya dia sebenarnya dia udah kayak nggak boleh, kamu nggak boleh, ngapain ngikutin kita aja, kita kan keluarga kayak atlet gitu, kamu bagus kok, kenapa kamu nggak jadi atlet renang gitu. Tapi dia nggak mau, passion dia di acting. Terus akhirnya dia ngejar mimpinya ke New York untuk dia sekolah acting gitu. Terus di New York dia emang kayak karena dia punya paras yang cantik, dia tuh kayak kayak didiskriminasi lah. Dia dapat role acting di Broadway gitu, dia didiskriminasi karena dia itu nggak punya, jadi dibilang kayak kamu tuh modal cantik doang, nggak punya bakat acting, sebenarnya kamu modal cantik doang. Terus akhirnya dia ngebuktiin kalau dia tuh bisa, sampai akhirnya dia dapat offer dari kalau kakak-kakak yang sering nonton film zaman dulu tahu nama direktur Alfred Hitchcock, itu dia main sama dia salah satu filmnya, dia main 2 film dari Alfred Hitchcock. Terus akhirnya dia terkenal sampai akhirnya dia menang Oscar beberapa kali. Cuma ya itu, ketika dia menikah sama Prince of Monaco, itu dia hidupnya kayak benar-benar kayak dikurung di dalam istana gitu. Jadi dia nggak boleh istilahnya nggak boleh acting lah, nggak boleh terjun ke dunia acting, sampai akhirnya ya gitu dia sempat depresi. Terus akhirnya, dan kehidupan rumah tangganya sama Prince of Monaco ini yang orang-orang nggak tahu sih, nggak dan dibahas di buku ini adalah kehidupannya sama dia menikah sama Prince gak baik-baik aja. Jadi kayak si suaminya ini sering main cewek gitu deh. Sebenarnya ini kayak cerita apa ya, kalau istilah aku kayak cerita awalnya tuh Cinderella banget. Jadi tapi akhirnya ya itu si Cinderellanya akhir tragis gitu, karena dia ujungnya meninggal dengan cara yang tragis. Itu sih mungkin gitu. Ini jadi judulnya apa ya Kak? The Girl in the White Gloves, karena Grace Kelly ini terkenal dengan dia sering pakai kayak apa sih, sarung tangan putih panjang gitu. Oh. Gitu. Dia salah satu ini sih, kalau dia salah satu artis terkenal zaman dulu sih, tahun 1950. Tapi ya gitu, dia akhirnya gitu sih. Jadi kayak awalnya
kan awalnya dia emang kerja keras kan untuk jadi aktris, karena dia benar-benar sama bapaknya, sama orang tuanya, bahkan kakaknya dan adiknya pun kayak ngebenci dia, kamu nggak bisa gitu. Tapi ketika dia sukses, ketika nama dia naik, dia nikah sama Prince of Monaco. Tapi ketika nikah sama Prince of Monaco ternyata nggak seindah yang dibayangkan. Dia depresi terus meninggal. Kasihan sih aku akhir dari bukunya udah kayak mau nangis, nggak tahan karena itu kita banget. Terus historical fiction sih, dan emang ya ini aku tahun 1950 artis-aktrisnya itu emang kayak live of hell banget sih. Emang dia kayak banyak yang kayak Judy Garland itu dia akhirnya juga depresi. Jadi emang banyak tahun 1950 itu kan mungkin karena pertama kali film tahun 1930 sampai 1950 kan emang pertama kali film mulai ada kan di dunia. Jadi kayak mereka kayak benar-benar kayak di-push banget artis-aktrisnya zaman dulu tuh, jadi kayak ya gitu. Terus kayak mereka tuh kayak ada beberapa yang aku kasihan adalah yang mereka itu ada yang sampai kayak maaf ya ini agak menyinggung, tapi ada beberapa yang kayak mereka itu punya kayak mereka itu kayak ada beberapa cowok, maksudnya aktor Hollywood yang mereka itu bisa dibilang punya kesenjangan ke cowok dibanding ke cewek. Nah itu tuh mereka sampai nyembunyiin itu, dan banyak yang kayak gitulah, banyak yang endingnya tuh sebenarnya banyak yang gitu. Kalau aku baca dari buku-bukunya banyak yang endingnya tuh nggak happy, banyak yang meninggal karena car crash, banyak yang meninggal kayak depresi, banyak yang akhirnya itu endingnya itu nggak. Kalau aktris-aktris Hollywood sekarang mungkin karena dibantu dengan teknologi, terus mereka juga mungkin ada backupan dari family karena mungkin familynya itu aktris, itu kan kebantu ya maksudnya. Tapi di saat kalau tahun 1920 sampai 1950 tuh benar-benar kayak hell banget jadi aktris tuh, nggak kayak sekarang seindah sekarang. Benar-benar yang kayak meninggalnya itu banyak yang tragis gitu sih. Mungkin itu sih Kak. Jadi ini kayak ini ya Kak, kayak kalau kehidupan tuh nggak seindah yang di TV-TV ya gitu. Iya benar, mungkin itu sih. Terus mungkin pesannya juga kayak walaupun orang-orang sekitar kita kayak rendahin kita, kamu nggak bisa mencapai mimpi kamu, tapi buktinya sebenarnya kita tuh bisa. Cuma karena terlalu banyak omongan orang-orang yang kita terlalu pikirin sampai overthinking, sampai akhirnya kita nggak, karena itu juga gitu. Sebenarnya kalau kita punya kemampuan untuk mencapai mimpi itu sih. Keren. Jadi itu bukunya walaupun history fiction tapi itu ya ada dari sejarah aslinya juga ya. Iya, yang aku suka dari historical fiction itu sih. Ini bukunya belum ditranslate ke Indonesia, jadi tapi Kak ada kok kalau di aku bacanya lewat Google Playbook sih itu ada. Oke. Jadi judulnya boleh dikirimin lagi nggak Kak? Soalnya hapus deh aku. Kayak ini ya, ceritanya mirip-mirip Princess Diana. Ya, ini dia emang rada mirip sama Princess Diana, dan dia kan sempat ketemu Diana di bukunya itu diceritain dia sempat ketemu Diana, tapi Diana sebelum nikah sama Charles, terus mereka kayak sharing gitu, dan dia tuh bilang sampai kalau kamu nggak kalau mengalami kesulitan silakan datang ke Monaco dan kunjungi aku gitu. Tapi itu nggak kesampaian karena Grace Kelly udah meninggal duluan gitu. Ya Allah. Itu sih. Jadi beneran itu tuh kisahnya beneran dia meninggal karena sakit yang tadi ya, depresi itu Ya, dia jadi kayak dia tabrakan sampai udah pokoknya udah kayak udah parah banget kondisinya. Kalau misalnya ya bantuan ya dia nggak kayak mesin gitu. Jadi kalau misalnya mesinnya itu dicabut, masih ya udah meninggal gitu. Jadi ya
akhirnya dicabut, akhirnya meninggal tahun 1982. Beberapa bulan setelah Diana nikah itu dia meninggal akhirnya. Gitu. Tapi kalau lihat dari cerita sejarah ya, maksudnya mengulas yang dulu lebih ini ya, lebih yang tadi kata Kak Dis tuh a bit like Hill, kerasa banget, Bener, keras banget. bener. Aku kan sering baca historical fiction gini. Aduh, rata-rata tuh ceritanya tuh pasti bikin nangis karena sedih banget. Iya ya, karena memang sisi kelamnya dari glamor, apa sih kehidupan glamor yang kita lihat gitu. Nggak seindah yang kita ini sih, nggak seindah yang kita bayangkan atau kita lihat di TV gitu. Bener. Duh Gusti. Mudah-mudahan sekarang mah lebih ini ya, kayak lebih apa? Lebih manusiawi gitu untuk Bener. apa ya? Kan kehidupan yang seperti itu tuh kan apa ya? Kalau dilihat kayak tadi ya Princess Diana, terus juga yang sekarang juga ngelihat kayak Princess Harry, Princess kok Princess sih? Prince Harry yang dia nikah sama orang biasa gitu kan. Mungkin juga di situ ada keinginan untuk bisa lebih menemukan kebahagiaan daripada kehidupan yang penuh dengan tuntutan dan tekanan gitu kali ya. Bener. Yo, emang harta nggak bisa memberikan kebahagiaan kan? Iya benar. Itu sih. Benar. Makasih Kak Vanessa. Ya, Gimana Kak Anda? Kak. Barangkali ada yang ingin disampaikan juga nih. Udah sih, udah keren banget itu. Makasih Kak Vanessa. Saya belum pernah sih baca yang historical gitu. Tapi jadi tertarik, boleh deh kapan-kapan dicoba. Kayak menarik juga gitu. Bener. Tapi itu lebih ke perempuan ya, rata-rata ya. Rata-rata iya sih. Aku belum baca. Kalau hisfic belum pernah baca yang cerita cowok gitu sih. Iya. Mungkin nanti, tapi ada ya atau jarang? Ada sih. Mungkin kalau tertarik ini sih Henry King. Aku belum baca tapi ada buku tentang, aku lupa, mungkin ke depan nanti aku kasih tahu penulisnya siapa, tentang Raja Henry VIII. Itu dia salah satu raja di zaman 1500-an itu, tapi ya raja Inggris yang sampai dia obsesi punya keturunan cowok. Terus tapi akhirnya dia sampai punya 6 istri, dan itu dia punya obsesi untuk punya keturunan cowok, tapi ketika istrinya nggak berhasil untuk menghasilkan anak cowok, karena kan kalau zaman dulu kan emang apa sih, pria itu kan kayak penerus takhta kan. Ketika istrinya nggak berhasil ngehasilin anak cowok dari pernikahan mereka, itu istrinya itu dibunuh, di apa sih istilahnya, di apa, kepalanya tuh pakai, kalau zaman dulu tuh pakai kapak. Di apa? Itu ada ini tuh. Itu Ya. ada di Netflix tuh. Iya, itu Episode. ya itu Dia blood, sex, Ya. royalty. Cuman itu rada-rada ini sih Kak, rada apa ya, bukan sadis sih. Kalau yang aku lihat di Netflix itu terlalu vulgar dan gak sesuai histori sih. Kalau mau nonton kayak dokumentarinya dari BBC itu bagus. Itu parah Itu sih apa? itu udah lumayan ya, mungkin karena Netflix ya, masuknya ke Netflix lagi-lagi, jadi kayak harus ada sisi dramanya. Tapi untuk beberapa hal tuh ini sih sesuai histori, kan itu juga dikomenin sama historiannya kan. Tapi emang gitu sih. Jadi Emang salah satu yang ngena banget. itu sampai. Tapi emang dunia British royalty itu emang deket sama
emang deket sama seks, emang kayak gitu semuanya. Dan itu pasti ntar kakaknya ini sama si ini itu kayak gitu Iya, sepupu ini. bener. Itu Karena kalau belajar historinya Tudor itu kan Tudor ya. Iya, Kalau belajar Tudor emang. historinya Tudor tuh emang isinya kayak gitu semua. Nikah kan, nikah sama saudaranya. Iya, nikah sama saudaranya, terus dan nikah, terus dia ini selingkuh sama si ini dan ini dan ini. Tapi itu emang benar. Dan Henry itu malah lebih gilanya lagi adalah Henry itu dulu nggak menerima ini kan Elizabeth. Kristen. Dia Dia juga ini kan. tuh nggak menerima Kristen Protestan. Gerakannya Luther itu kan Kristen Protestan. Heeh. Terus dia itu jadi menerima salah satunya kalau sekarang jadinya Anglikan ya. Dia jadi menerima Anglikan. Anglikan itu kan salah satu jalurnya Kristen juga. Jadi Kristen Protestan ada Kristen Anglikan. Jadi kalau dulu tuh raja harus tunduk sama Paus itu Katolik Roma. Semuanya kan satu dunia Katolik Roma tuh awalnya, terus muncullah Lutherian dan lain-lain dan sebagainya. Nah, si ini Anne Boleyn itu yang dia selingkuhin itu Ibunya orang Elizabeth. Anglikan. Nah, ibunya Elizabeth I itu orang Anglikan banget. Nah, itu Henry itu jadi mau mengubah agama negara itu biar dia bisa nikahin si Elizabeth. Karena kalau secara Katolik si Henry itu nggak boleh cerai sama siapa istri si Margaret. Itu nggak boleh cerai sama Margaret atau Magdalene Yang itu kan Why si istri pertama yang diselingkuhin Ibunya sama Mary Anne kan? Boleyn. Iya, ibunya Mary. Jadi dia itu ini nggak bisa, surat cerainya dia tuh nggak bisa keluar dari gereja Roma. Jadi dia tuh sampai mengubah agama se-Inggris itu demi itu kan Gila ya. emang Sampai gila. kayak gitu. Itu emang Tudor tuh keluarga apa ya? Aku bilang emang sakit sih. Jadi emang nggak tahu ya bapaknya Henry-nya kayak gitu, dan mungkin emang karena ini sih aku pikirnya Tudor itu kayak gitu karena ini kali ya, dia itu kan sebenarnya keluarga itu tuh kan sebenarnya kalau ditarik garis ininya tuh garis keturunannya ke tahun sebelumnya itu dia itu jadi Owen Tudor itu aku lupa. Owen Tudor itu awalnya itu kayak courtier gitu, jadi sebenarnya pelayan garis. Jadi terus dia nikah sama ratu, aku lupa tahun 1208 nikah sama ratu. Jadi ratunya itu rajanya meninggal, terus akhirnya nikah sama ratu itu, dan ya gitu. Jadi sebenarnya enggak, dan emang kayak kebutuhan kekuasaan di Inggris sendirinya juga kayak kotor gitu sih. Jadi emang gitu Tudor tuh enggak, istilahnya nggak apa ya, kalau nggak halal lah kok ambil tahtanya tuh Nggak halal ya. nggak halal, jadi ya gitu endingnya. Tapi serem sih. Emang ngebayangin juga istrinya dibunuh kalau nggak anak cewek, anak cowok. selingkuh kedua semua. Aduh ya Allah. Jadi liar ngebayangin. Bisa begitu. Tapi emang pusing sih kalau ngedengerin, cuma kalau bukunya rame semua sih, aku akuin. Iya, itu kayak kalau teman-teman tahu yang monarki absolut kan bukan cuma Inggris kan. Jadi kayak Prancis tuh juga sama. Jadi pasti ntar ini selingkuh sama si ini gitu. Bener. Ini selingkuh. Kayak gitu. Terus semua monarki absolut di dunia ini tuh begitu. Spanyol juga gitu kan. Sama aja. Kenapa sih Sama kamu aja. selingkuh? Ya aku bilang bukannya zaman dulu banget gitu ya, nyawa manusia kayak gak ada harganya. Iya Bener. benar. Lah, Masih. kalau nggak suka sama si ini langsung ditusuk lah. Kayak Gila itu. Itu kan kayak Elizabeth pertama ya, itu kan ngebunuh saudaranya Mary, Queen of Scots, Ratu Skotlandia. Jadi emang gitu deh, ngebunuh saudaranya sendiri. Jadi apa udah nggak ada nyawa gitu, nggak takut dosa gitu, demi Bener-bener. kekuasaan lah. Parah. Terus hidup sementara ya, nanti tua juga, mati juga, sakit juga, masih kayak begitu. padahal zaman itu udah ada agama ya. Maksudnya kalau kayak baca Romawi kuno atau apa gitu udah ada agama, tapi tetap aja gitu bodoh amat. Iya, Bener. main tebas, perdagangan. Ini apa tuh namanya? Senjata tuh kayaknya. Bener. Kayaknya nggak di ini, bener-bener nggak dibebas dijual. Iya benar-benar.
mungkin akhirnya sekarang dengan adanya peraturan ini peraturan itu juga untuk itu ya, biar tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi gitu. Masuk agama juga sekarang kan jadi hal yang bisa jadi pegangan itu ya, supaya nggak sampai terjadi itu juga, karena kan pasti balik lagi ya ke kondisi pikiran, terus juga segala macam mungkin kayak gitu. Ya emang. Itu asli sih. Jadi Selingkuh. kayak kita lihat sastra itu membantu banget ya, misalnya dalam bisa menceritakan kembali gitu sejarah gitu dengan cara-cara yang ya bisa diketahui sama banyak orang lah gitu loh, menjangkau orang. Bener. Kayak cerita tadi kan kayak di kerajaan gitu, mungkin kalau nggak dituliskan dalam bentuk buku sastra gitu mungkin bakal berakhir atau berlanjut begitu-gitu aja terus kali ya. Kita nggak bakal tahu bahkan mungkin kalau nggak ditulis. Benar-benar. Itu kerennya membaca itu ya, kita kayak bisa dapat inilah pemahaman gitu dari berbagai dimensi kehidupan yang beda-beda gitu. Benar-benar. Cuma kadang kalau misalkan kayak historical fiction gitu, atau ya, tapi kalau aku pribadi ngerasanya kadang aku ngerasa agak bias gitu. Ini mana yang benar, mana yang nggak benar, maksudnya mana yang tambahan bumbu-bumbu dramanya ya. Tapi aku baca, tapi emang ada beberapa historical fiction kan, kayak aku lagi tertarik sama Elizabeth pertama sama Mary of Scott, lagi baca beberapa buku historical fiction tentang dua figur ini. Emang kayak yang satu tuh lebih condong ke Elizabeth tuh nggak salah ngebunuh, tapi yang satu tuh kayak lebih ke Mary of Scott. Jadi emang kayak ada beberapa penulis yang emang lebih condong sih, tapi ada juga yang netral gitu sih. Ya nggak apa-apa, emang di mana-mana gitu, sejarah kan juga emang selalu ada kecondongan. Iya, benar. Kita nggak pernah tahu sih sebenarnya Betul, siapa yang itu dia. salah, karena kita nggak Sebenarnya gini, jadi kayak fakta-fakta yang ada di situ tuh benar. Maksudnya fakta-fakta sejarahnya tuh pasti semuanya sama gitu. Tapi cara menuturkan tuh akhirnya yang ada interpretasinya, terus kita jadi berubah nangkepnya tuh pasti kayak gitu. Jadi sejarah tuh begitu, teman-teman. Mantap nih. Padahal ini ahli sejarah nih. Diam. Iya. Kita anonim di sini ya, jadi tolong jangan dibuka-buka ya. Tolong ya. Nah, nanti Kak Vanessa ada ngobrol-ngobrol sama Mbak Nara tuh. Ini banget nih, cocok. Kan gak lucu. Jadi gini ya, Put tolong diem ya. Jadi kalau misalnya ntar ketahuan, Put, dunia profesional tuh sempit, Put. Ntar kalau misalnya ternyata di sini ada yang mahasiswa gue mau apa coba? Enggak ya. Kan mau barusan yang bilang. Mau bimbingan bang. Udah ada mahasiswanya. Oke deh, siap. Kayaknya tuh ini bisa manjang dan emang seru banget. Seru ya Allah, asli. sampai aku cerita ini sampai melebihi udah jam 9 aku jam 1. Tapi aku kebanyakan cerita. nggak apa-apa. Dari gimana Kak Vanessa cerita itu kayak ini banget, emang kelihatan kayak suka banget gitu, gebu gitu, bener. Gak apa-apa, dan itu asik, seru. Oke deh, siap. Makasih banyak Kak Vanessa ya udah nyeritain. Udah dikasih kesempatan. Ya siap, minggu depan gabung lagi, jadi kita bisa sharing lagi. Nanti buku apa nih yang Kak Vanessa baca. Siap. Tuh. Nah mungkin juga ya Kak Anda ini waktu juga yang memisahkan mungkin ya, karena sudah jam 9. Pengennya memanjang sih, banyak pastinya kan. Di sini juga ada Kak Red by Haibi, ada Kak Nanda juga. Kak Nanda tadi udah sih, udah kan ya? Belum. Oh belum. Gak bagian nanggepin aja hari ini. Gak apa-apa. Ada Kak An, terus juga ada Kak Ajis, karena dia juga, itu ada Kang Robi, Kang Kensa nih. Gak apa-apa, justru ini yang serunya. Jadi pengennya tuh kayak gini, kita cerita-cerita banyak. Nah ketika memang waktu yang memisahkan, kita lanjut lagi minggu depan tuh. Jadi nanti biar excited buat ikut lagi gitu. Nggak apa-apa.
seneng banget sih. Tadi juga sempat ada yang gabung udah gitu kelempar dan bilang ini seru banget, cuman sayang karena jaringan jadinya nggak bisa lanjut gitu. Nah, minggu depan mudah-mudahan bisa gabung. Gitu. Sekali lagi terima kasih banyak buat kakak-kakak semua yang tadi udah bagiin tentang ulasan bukunya. Terus juga makasih buat teman-teman lain yang udah ikut gabung. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi minggu depan dengan cerita-cerita atau ulasan lagi buku-buku yang kakak-kakak sekalian baca. Gimana ke Anda? Ini kita jadi berdua karena memang duet nih malam ini nih. Tapi minggu depan biar ke Anda. Siap. Ini ya, kita cukupkan dulu aja ya. Biar bisa ya udah malam. Ya. Semuanya udah datang. Siapkan buku terbaik buat minggu depan. Iya, oke, makasih banyak sekali lagi. Sehat-sehat semuanya, istirahat ya. Dan siapin bukunya. Makasih banyak Kak. Aku izin live ya. Oke, siap. Ya. Makasih banyak ya. Ini aku juga Buat istirahat. ya. See you Istirahat everyone. semuanya. See you. Happy weekend. Iya, happy weekend. Kalau gue lembur. Tuh katanya kan istirahat dulu, Mbak. Dah. Ingat kata bukunya, slow down. Tapi kalau itu nggak bisa di slow down. Makasih.